Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelas 101 akan menampilkan video pembelajaran fisika dengan materi macam-macam energi. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfat Kusnata bin Susasoko. Saya Siti Margareta Age. Saya Chelsea Alisumanta. Saya Zika Orang-Tauru. Saya Amelia Muslim Sidamani. Saya Jessica Perez. Dan selamat menonton. Apa sih energi itu? Sudah tahukah kalian apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Apa sih fungsinya energi? Ada beberapa fungsi sains diantaranya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Energi diperlukan untuk berbagai aktivitas fisik seperti berjalan, bekerja, berolahraga, dan bahkan untuk menjaga fungsi organ tubuh. Penerangan. Energi digunakan untuk penerangan, baik melalui sumber energi alami seperti matahari maupun melalui energi listrik. Pemanasan. Energi digunakan untuk memanaskan makanan, air, dan berbagai keperluan lainnya. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki sebuah benda karena bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatannya. Setiap benda yang memiliki kecepatan tertentu, baik itu mobil yang melaju di jalan raya, bola yang dilempar, atau partikel kecil yang bergerak, memiliki energi kinetik. Istilah kinetik ini berasal dari bahasa Yunani kinetikos, yang berarti bergerak. Oleh sebab itu, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik, sementara benda yang diam tidak bergerak tidak mempunyai energi kinetik. Berikut adalah rumus yang berlaku untuk menentukan energi kinetik. EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Keterangannya, EK adalah energi kinetik dengan satuan joule. Lalu M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per second. Berikut adalah contoh soal tentang energi kinetik. Yang pertama, Santo mengendarai sepeda ontel dengan kecepatan 2 meter per second. Jika massa sepeda Santo 20 kg, berapakah energi kinetiknya? Yang kedua, terdapat sebuah benda yang memiliki energi kinetik sebesar 560.000 joule. Jika massa benda tersebut adalah 800 kg, maka berapakah kecepatan benda itu bergerak? Penjelasan jawaban soal nomor 1. Diketahui M sama dengan 20 kg dan V sama dengan 2 meter per second. Jawab, EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. EK sama dengan 1/2 dikali 20 kg dikali 2 meter second pangkat 2. EK sama dengan 40 joule. Penjelasan jawaban soal nomor 2. Diketahui EK sama dengan 560.000 joule dan M sama dengan 800 kg. V sama dengan akar 2 kali EK per M. Kita masukkan EK-nya tadi 560.000 dan M-nya 800. Jadi V sama dengan akar 2 kali 560.000 per 800. V sama dengan akar 1.120.000 per 800. V sama dengan akar 1.400. Jadi V sama dengan 37,4156739 dibulatkan menjadi 37,42 meter per second. Jadi kecepatan benda yang memiliki energi kinetik 560.000 joule dan massa sebesar 800 kg adalah 37,42 meter per second. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Satuan SI untuk mengukur usaha dan energi adalah Joule. Joule merupakan satuan turunan dari satuan SI. Untuk massa dalam kurung kilogram,
panjang dalam kurung meter, dan waktu dalam kurung sekon. Dengan satuan dasar kilogram meter per sekon kuadrat. Contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari antara lain. 1. Benda yang jatuh dari ketinggian tertentu ke tanah. 2. Tali busur atau ketapel yang ditarik ke belakang. Ketiga, bola yang menggelinding menuruni lereng, balon yang terisi udara. Keempat, ayunan. Kelima, trampolin. Dan keenam, batu baterai dan sebagainya. Rumus energi potensial. EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan. EP sama dengan energi potensial. M, massa benda. G, percepatan gravitasi bumi. H, ketinggian benda. Contoh soal 1. Sebuah bola besi dengan massa 5 kg diletakkan di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Berapakah energi potensial gravitasi yang dimiliki bola besi tersebut? 2. Sebuah benda dengan massa 300 kg diletakkan di ketinggian 200 meter dari tanah. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial gravitasi yang dimiliki benda tersebut. Jawaban nomor 1. Energi potensial gravitasi dihitung dengan rumus EP. M kali G kali H. EP sama dengan 5 kg kali 9,5 meter per sekon kuadrat kali 10 meter. EP sama dengan 490 joule. Jadi, energi potensial gravitasi yang dimiliki bola besi adalah 490 joule. Jawaban nomor 2. Untuk menghitung energi potensial gravitasi, kita dapat menggunakan rumus EP. M kali G kali H. EP sama dengan 300 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat kali 200 M. EP sama dengan 588 joule. Jadi, energi potensial gravitasi yang dimiliki benda tersebut adalah 588 joule. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik elektron melalui suatu penghantar seperti kabel. Energi ini dapat digunakan untuk menjalankan berbagai perangkat elektronik dan mesin seperti lampu, televisi, kipas angin, dan motor listrik. Energi listrik diperoleh dari sumber-sumber lain seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin. Contoh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lampu. Mengubah energi listrik menjadi cahaya. Kedua, kipas angin. Mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ketiga, televisi. Menggunakan energi listrik untuk menampilkan gambar dan suara. Rumus energi listrik. W sama dengan P kali T. Keterangan. W sama dengan energi listrik. P sama dengan daya listrik. T sama dengan waktu. Jika diketahui ketegangan dan arus, bisa digunakan rumus lain. Contoh, W sama dengan V kali L kali T. Keterangan, V ketegangan listrik, L kuat arus listrik, T waktu. Contoh soal pertama. Sebuah lampu 60 watt dinyalakan selama 5 jam. Hitunglah energi listrik yang digunakan. Soal kedua, sebuah setrika listrik bekerja dengan tegangan 220 volt dan arus ampere selama 3 jam. Hitung energi listrik yang digunakan. Penjelasannya, gunakan rumus W sama dengan P kali T. W sama dengan 60 watt kali 5 jam sama dengan 300 watt per jam. Jadi, energi listrik yang digunakan dalam 300 watt jam atau 0,5 kWh, karena 1 kWh sama dengan 1000 watt jam. Gunakan rumus W sama dengan V kali L kali T. W sama dengan 220 volt kali 2 ampere kali 3 jam sama dengan 1320 watt per jam. Jadi energi listrik yang digunakan adalah 1320 watt jam atau 1,32
kWh. Energi kalor. Energi kalor adalah bentuk energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor ini dapat menaikkan suhu suatu benda atau bahkan mengubah wujudnya. Contohnya, saat air dipanaskan, energi kalor akan menaikkan suhu air dan bisa membuatnya mendidih menjadi uap. Contoh energi kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kompor. Memasak makanan menggunakan panas dari api. 2. Setrika. Menggunakan energi listrik yang diubah menjadi panas untuk merapikan pakaian. 3. Knalpot motor. Menjadi panas saat mesin dinyalakan. Rumus yang berlaku untuk menentukan energi kalor. Persamaan kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali T, di mana Q banyaknya kalor, M massa benda, C kalor jenis zat, T, T2, dan T1 yaitu perubahan suhu. Contoh soal dan jawaban dari energi kalor. Soal yang pertama, kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebatang besi bermassa 450 gram dari suhu 20 derajat Celcius ke suhu 30 derajat Celcius adalah, di sini dengan diketahuinya kalor jenis besi sama dengan 450 Joule per kilogram Celcius. Di sini dapat kita lihat penyelesaiannya, di mana diketahui massa besinya sama dengan 450 gram. Lalu, besi dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius ke suhu 30 derajat Celcius. Berarti, untuk nilai delta T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius, dan untuk nilai delta T2-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian, yang ditanyakan di sini adalah kalor yang diperlukan. Berarti kita mencari nilai Q-nya sama dengan berapa. Untuk mencari nilai Q-nya, kita menggunakan rumus M kali C kali delta T. Karena kalor jenisnya diketahui masanya ada, perubahan suhunya bisa kita hitung. Di sini kita lihat dulu, untuk kalor jenis besi satuannya adalah Joule per kilogram. Karena di sini satuannya adalah kilogram, maka satuan massa akan berubah dari gram menjadi kilogram. Berarti 450 gram menjadi 0,45 kg. Lalu sebelumnya kita hitung dulu delta T-nya atau perubahan suhu, yaitu T2 dikurang dengan T1 sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu di sini kita bisa langsung masukkan rumusnya, di mana Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana massanya tadi adalah 0,45 kg, dikali kalor jenisnya tadi adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius, dan dikali delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Sebelum kita kali angkanya, maka kita cari satuannya yang sama, yaitu kilogram dan Celcius, maka akan kita coret. Lalu di sini kita bisa kalikan angkanya, di mana 0,45 dikali 450 dikali 10 hasilnya menjadi 2205 karena satuannya adalah Joule. Lanjut, contoh soal nomor 2. Diketahui untuk memanaskan 250 cm3 air dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar. Di sini diketahui jenis kalornya, jenis kalor airnya yaitu 1 kal per gram Celcius, dan massa jenis airnya yaitu 1 gram per centimeter kubik. Dapat dilihat penyelesaiannya. Untuk mencari jumlah kalor yang dibutuhkan, kita gunakan rumus yang masih sama pada contoh soal yang pertama, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Diketahui volume air 250 cm3, suhu awal atau T1 20 derajat Celcius, suhu akhir atau T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Di sini dicari yaitu nilai Q-nya. Lalu kita sederhanakan dulu delta T-nya atau perubahan suhunya, di mana T2 dikurang T1 sama dengan 30 derajat Celcius dikurang dengan 20 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius.
Untuk menghitung massa air, kita gunakan rumus M sama dengan P kali V, di mana M sama dengan 1 gram per cm kubik dikali dengan 250 cm kubik sama dengan 250 gram. Lalu, untuk menghitung kalor, kita masukkan rumusnya yang tadi, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan, di mana masanya 250 gram dikali 1 kal per gram Celcius. Nah, karena kita sudah mencari massa air juga perubahan suhu atau delta T-nya, maka kita langsung masukkan rumus kalor atau kita mencari nilai Q-nya, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya yaitu 250 gram dan kalor jenisnya 1 kal per gram derajat Celcius dikali dengan delta T-nya yaitu 10 derajat Celcius, di mana hasilnya yaitu 2500 kalori. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.